Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan baik ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan variabel-variabel yang belum diketahui atau unsur-unsur yang belum diketahui pada persamaan kuadrat, di mana berkaitan dengan syarat-syarat akar-akar. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan nilai P ya, yang terdapat pada persamaan kuadrat itu agar mempunyai akar-akar real pada persamaan tersebut. Nah, kita bahas 3 soal ya berkaitan dengan itu agar kalian lebih paham cara menyelesaikan soal model ini. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Tentukan nilai P agar mempunyai akar-akar real pada persamaan. Untuk nomor 1 ya, itu x kuadrat plus 6x dikurangi P plus 2 gitu ya. X kuadrat itu nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1 x kuadrat ditambah 6x dikurangi P plus 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh apa? A sama dengan 1 gitu ya, B sama dengan 6, C sama dengan minus P plus 2. Syarat akar-akar real akar-akar real ya, berarti B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Ini nilai diskriminan ya, atau D lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, nilai diskriminan ini ya. Nah, ini adalah syarat-syarat persamaan kuadrat memiliki akar-akar real. Nah, untuk solusi yang pertama kita masukkan aja angkanya. B kuadrat itu berarti 6 kuadrat dikurangi 4, hanya 1, C nya itu minus gitu ya, P plus 2 itu lebih besar sama dengan 0. Ini 36. Nah, hati-hati di sini minus, di sini minus ya, berarti sama saja dengan ditambah. Oke, berarti ditambah 4 kali P plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita pindah ruas. 4P plus 2 lebih besar sama dengan 36, pindah ke sana ya, minus 36 gitu. Sekarang kita bagi 4 semua, kedua ruas kita bagi 4 menjadi P plus 2, kita bagi 4 menjadi minus 9. Oke, lanjut. P lebih besar sama dengan minus 9, ini pindah ruas menjadi minus 2. P lebih besar sama dengan minus 11. Oke, jadi solusi yang pertama untuk x kuadrat plus 6x dikurangi P plus 2 itu adalah P lebih besar sama dengan dari minus 11. Oke ya, sangat gampang ya. Nah, sekarang soal yang nomor 2 kita mempunyai ini 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 3P minus 1 X ditambah P kuadrat plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini diperoleh A itu sama dengan 2, B sama dengan 3P minus 1, kemudian C nya itu sama dengan P kuadrat ditambah 1, sehingga B kuadrat dikurangi 4AC gitu ya, lebih besar sama dengan 0. B nya kita tulis apa? 3P minus 1 kuadrat dikurangi 4, A nya itu 2, C nya itu adalah P kuadrat plus 1, itu lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita jabarkan, ini kita kuadratkan ya, hasilnya adalah 3P kuadrat berarti 9P kuadrat dikurangi 2AB, 2 kali minus 1 kali 3P itu sama dengan minus 6P
minus 1 kuadrat itu sama dengan plus 1. Nah, ini kan 4 kali 2 kan 8. 8 kali P kuadrat ya. Berarti 8P kuadrat. Karena ini ada tanda pengurang, berarti kita langsung aja dikurangi 8P kuadrat. Kemudian ini minus 8 atau pengurangan ya. 8 dikalikan 1 menjadi 8. Berarti dikurangi 8 lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan, 9P kuadrat dikurangi 8P kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurangi 6P. 1 dikurangi 8 minus 7 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk mencari batasan P berarti kita faktorkan. Bentuk kuadrat ini kita faktorkan. Ini P, kalau dikalikan hasilnya minus 7, dijumlah hasilnya minus 6. Berarti plus 1 dan minus 7 ya. Nah, pembuat nolnya adalah berapa? P sama dengan minus 1 dan P sama dengan 7. Oke, pada garis bilangan kita buat pembuat nolnya adalah P sama dengan minus 1 dan P sama dengan 7 gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk mencari nilai P. Ketika P sama dengan 0 di sini ya. Kalau kita cek P sama dengan 0 berarti nilainya berapa ini? 1 dikalikan minus 7 berarti minus ya. Kalau P-nya minus 5, misalkan di sini ada minus 5 ya. Kita cek, kalau kita masukkan sini berarti minus 4, sini minus 12, dikalikan berarti positif. Nah, berarti kalau kita masukkan nilai 10, misalkan di sini ada 10, pasti hasilnya adalah positif. Nah, berarti untuk mencari batasan P, kita gunakan cara ini ya. Nah, sekarang coba di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Artinya kalau lebih besar sama dengan berarti kita lebih cenderung ke bilangan positif ya. Nah, berarti kita pilih bilangan yang positif atau bertanda positif di sini. Nah, tanda ini pada bagian ini adalah solusi nilai dari P tersebut. Nah, jadi P yang memenuhi itu adalah P kurang dari minus 1 atau P lebih besar sama dengan 7. Oke ya, jadi untuk soal yang nomor 2 itu batasan P yang memenuhi adalah P kurang dari minus 1 atau P lebih besar sama dengan 7. Nah, sekarang soal yang terakhir ya, nomor 3. Kita mempunyai ini. Px kuadrat dikurangi 2P plus 3x ditambah P plus 2 sama dengan 0. Berarti kita memperoleh A sama dengan P, B-nya itu sama dengan min 2P plus 3, kemudian C-nya berapa? C-nya itu P plus 2. Nah, sekarang kita hitung B kuadrat min 4AC itu lebih besar sama dengan 0. B-nya berarti kita ganti aja minus 2P plus 3 gitu ya, dikuadratkan dikurangi 4, A-nya itu P, C-nya berapa? P plus 2 gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita jabarkan, kalau minus itu dikuadratkan positif ya, berarti kita fokus pada 2P plus 3 dikuadratkan. 2P plus 3 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 2P dikuadratkan 4P kuadrat, ditambah 2 kali 3 kali 2P, itu kan 12P, 3 kuadrat adalah 9. Di sini 4P ya, dikurangi 4P kali P, berarti 4P kuadrat minus 4P kuadrat, 4P dikali 2, 8P, berarti dikurangi 8P. Gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tinggal berapa ini? P-nya ini kita coret, habis ya. Sehingga menjadi 12P dan minus 8P. Menjadi 4P ditambah 9 lebih dari sama dengan 0. 4P ini kita geser ke kanan ya, menjadi minus
9. Kedua ruas kita bagi 4 sehingga P lebih besar sama dengan minus 9/4. Oke ya, jadi solusi soal yang nomor 3 itu adalah P lebih dari sama dengan minus 9/4. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.